Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, di sini kita akan memulai pelajaran kita. Sebelumnya, kita doa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau ngecek kehadirannya dulu. Delva Fitria hadir? Hadir, Bu. Ya, di sini Ibu akan memulai pelajarannya. Mengenai kemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Di dalam pembelajaran PPKN, di sini materi HAM ini adalah pembelajaran yang sangat penting kita pelajari, di mana kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan juga didikan mengenai HAM. Di dalam materi ini, Ibu akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian HAM, yang kedua perkembangan HAM, yang ketiga macam-macam HAM, yang keempat hambatan dan tantangan dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM. Selagi Ibu menjelaskan materi ini, anak-anak boleh menulis apa saja yang dipahami dari materi ini. Kemudian nanti tugasnya adalah membuat ringkasan dari materi kita kali ini. Oke, nanti dikumpul melalui Google Classroom yang telah disediakan. Baik, yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar yang disebut hak asasi manusia secara kodrati melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, hak asasi manusia yang bersifat individu juga lahir di dalam kehidupan masyarakat. Dari sini dapat kita pahami secara sederhananya bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang sudah ada pada setiap manusia sejak ia lahir. Dari sini hak tersebut, hak asasi itu adalah setara antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu kita wajib menghormati setiap hak yang dimiliki oleh orang lain. Nah, dari pengertian ini, Ibu ingin bertanya mengenai HAM. Bagaimana pendapat kalian mengenai HAM itu? Dari pengertiannya ini saja, secara sederhananya. Mungkin Delva bisa memberikan pendapatnya sedikit mengenai pengertian HAM. Pada Delva, boleh? Saya baik, Bu. Terima kasih. Menurut saya pengertian HAM itu yaitu hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh semua umatnya, Bu. Iya. Oke, bagus sekali ya Delva jawabannya. Nah, dari situ kita sudah paham lah apa itu sebenarnya HAM. Nah, dari sini juga kita katanya wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Ya, karena hak kita itu
karena hak tersebut setara, kita nggak bisa dengan sewenang-wenang berbuat yang tidak baik dari hak-hak itu, karena itu ada perlindungannya juga. Nah, dari sini juga ada dibilang dilindungi. Ya. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan hak asasi manusia. Dari sini ini merupakan menurut sejarahnya ya. Hak asasi manusia sudah mulai dilontarkan semenjak lahirnya Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. Bahkan jauh sebelum lahir Magna Carta di Inggris, sebenarnya di dunia Islam telah terlebih dahulu ada suatu piagam tentang hak asasi manusia yang dikenal dengan Piagam Madinah. Di Madinah pada tahun 622, yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi penduduk Madinah yang terdiri atas berbagai suku dan agama. Dalam sejarahnya, puncak keberhasilan perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia ditandai dengan lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights. Nah, dari sini sejak lama sebenarnya hak tersebut sudah ada, diakui dan dilindungi oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya masyarakat nasional, tetapi dalam cakupan internasional oleh negara-negara lain juga. Hak asasi manusia itu diakui dan dilindungi, yang terdapat pada ketentuan-ketentuan hukum secara nasional dan secara internasional. Kemudian di sini yang ketiga mengenai macam-macam hak asasi manusia. Di sini kita akan memahami apa saja hak dan kewajiban dari hak asasi manusia itu. Yang prinsip-prinsip hak kewajiban manusia tersebut diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang poin A di sini menjelaskan macam-macam hak asasi meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintah, hak wanita, dan hak anak. Selanjutnya, poin yang B, kewajiban dasar manusia, meliputi setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis, hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima di negara Republik Indonesia. Poin yang kedua, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dengan ketentuan perundang-undangan. Poin yang ketiga, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin yang keempat, setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Poin yang kelima, setiap menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan oleh undang-undang. Nah, itulah mengenai hak dan kewajiban dari hak asasi manusia yang telah tertera dalam peraturan hukum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dari sini nanti anak-anak boleh mencatat hal-hal penting yang diperoleh dari
materi ini ya. Oke, baik, yang selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum hak asasi manusia sedunia diatur dalam Declaration of Human Rights yang dinyatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Menurut piagam tersebut, secara umum, hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu hak-hak politik dan yuridis. Yang kedua, hak-hak atas martabat dan integritas manusia. Yang ketiga, hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, sebelumnya juga dijelaskan ya, bahwa HAM itu sendiri tidak hanya diatur dalam cakupan nasional, misalnya dalam masyarakat sekitar, tidak hanya suatu kelompok masyarakat ataupun negara yang mengakui HAM tersebut. Juga terdapat pada lingkup internasional di sini. Pada faktanya bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengakui HAM tersebut. Dan juga perlindungan pada HAM. Oke, mengenai HAM tersebut. HAM tidak hanya penegakannya tidak hanya berjalan dengan lancar, tetapi terdapat hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam usaha perlindungan penghormatan mengenai HAM itu. Dari sini dipaparkan hambatan dan tantangan penegakan hak asasi manusia antara lain. Yang pertama, masih adanya sikap mental feodal di kalangan sekelompok orang. Feodalisme bertentangan secara diametral dengan hak asasi manusia. Yang kedua, adanya kecurigaan dari beberapa individu yang mengkhawatirkan bahwa gerakan-gerakan yang memperjuangkan hak asasi manusia akan menyebabkan disintegrasi nasional, membahayakan persatuan dan kesatuan yang telah dibina berpuluh-puluh tahun. Poin yang ketiga, rendahnya kesadaran hukum dan kesadaran kemanusiaan masyarakat. Poin yang keempat, masih rendahnya kesadaran politik yang berimplikasi pada penyalahgunaan wewenang dan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan juga dapat melahirkan kebijakan publik yang potensial memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Itulah yang materi terakhir yang dapat Ibu jelaskan. Penutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskan bahwa HAM itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, di mana hak tersebut adalah setara antara satu dan dengan yang lainnya. Pada dari itu, kita wajib menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Nah, dalam sederhananya, jika dalam pembelajaran gini kan, kita wajib menghormati kebebasan orang lain, misalnya dalam berpendapat, menghormati hak orang lain untuk memilih apa yang dia sukai gitu. Dan kita nggak berhak untuk melarang seseorang pada apa kehendaknya gitu, selagi selagi ada batasannya dan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa tugasnya untuk juga dikerjakan dan dikumpulkan. Terima kasih, selamat siang.